Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Wahyu Aryan TN underscore yang berjudul Pendakian Gunung Lawu di Bulan Purnama. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Disambut penghuni Gunung Lawu. Pendakian Gunung Lawu di Bulan Purnama. Sebuah cerita dari Wahyu Aryan TN underscore based on true story. Juli 2020. Cerita ini berawal ketika saya memiliki keinginan merefleksikan pencapaian kelulusan saya di perkuliahan. Karena saat itu masih masa pandemi dan baru saja ada kebijakan new normal dari pemerintah. Tentu saja belum banyak jalur pendakian gunung yang dibuka dan kita sempat bingung mencari jalur pendakian gunung mana yang dibuka hingga akhirnya saya mendapat kabar jika jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho telah dibuka. Tak berpikir lama, saya pun memutuskan ke Gunung Lawu via Candi Cetho. Oh iya, perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya mahasiswa di salah satu kampus swasta di Semarang. Sebelumnya, saya sudah pernah mendaki Gunung Lawu via Candi Cetho pada bulan Agustus 2019. Bagi saya, Gunung Lawu adalah gunung yang menarik dan berkesan ketika didaki. Dan tentu saja dapat diceritakan di kemudian hari. Walaupun dalam hati keinginan saya sebenarnya ingin mendaki Gunung Sumbing via Bowongso atau Gunung Bismo. Tapi pikirku di masa pandemi dan new normal seperti sekarang belum tahu kapan jalur pendakian gunung akan dibuka normal seperti biasanya. Tak lama setelah memutuskan ke Lawu sebagai tujuan saya mengajak kawan yang bernama Aksal sebagai kawan mendaki saya. Aksal adalah kawan saya yang sebelumnya sudah pernah mendaki bersama di Gunung Sindoro dan Gunung Merbabu. Hari H yang ditentukan telah tiba. Saya dan Aksal berangkat dari Semarang hari Jumat sore. Rencananya kami akan transit dulu di Surakarta untuk mampir di kontrakan kawan saya di sana. Dan berangkat menuju Candi Cetho Sabtu pagi-pagi lepas sholat subuh. Hari berganti dan azan subuh pun berkumandang. Tandanya hari yang kami tunggu telah tiba. Tak lama setelah sholat subuh, kami langsung packing ulang. Kami cek karir, peralatan dan logistik yang dibawa. Jam menunjukkan pukul 5.30 pagi. Kami memulai perjalanan menuju Candi Cetho. Di tengah perjalanan, warung soto di pinggir jalan menggoda kami seakan melambaikan tangan agar kami singgah sarapan sebentar di sana. Setelah menimbang kondisi pagi-pagi dan perut kami lapar, kami memutuskan sarapan dulu di sana. Selesai sarapan, kami melanjutkan perjalanan. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Akhirnya kami sampai di base camp pendakian Candi Cetho. Sesampainya di sana, kami berdua dikagetkan dengan suasana base camp yang ternyata sangat ramai. Bahkan nampak sekali pendaki antri untuk masuk ke loket pendaftaran. Setelah parkir motor, saya dan Aksal cek ulang perlengkapan dan mampir ke warung di sekitar base camp untuk membeli nasi bungkus untuk bekal kami makan siang nanti di perjalanan. Sembari menunggu antrian pendakian berkurang,
saya dan Aksal istirahat sebentar. Tak terasa jam menunjukkan pukul 9.30 dan kami mulai berjalan menuju loket pendaftaran. Namun sialnya, antrian pendaki masih banyak dan mengharuskan kami hanyut di dalam antrian itu. Jam 10 saya selesai mengurusi Maksi dan dilanjutkan dengan briefing dari petugas base camp. Briefing ini dilakukan untuk membekali pendaki dalam melakukan pendakian di masa pandemi sekarang ini. Pantangan dan protokol pencegahan COVID-19 tak luput disampaikan petugas kepada pendaki. Pukul 10.30 kami mulai pendakian setelah briefing selesai. Jalur dari base camp menuju pos 1 berada di samping Candi Cetho dan masih didominasi dengan perkebunan warga. Nantinya pendaki juga akan melewati situs peninggalan sejarah lain selain Candi Cetho, yakni Candi Ketek. Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini. Jarak dari pos 1 dari base camp pendakian kurang lebih 1 jam perjalanan. Pukul 11.30, saya dan Aksal sampai di pos 1 Mbah Branti. Ditandai dengan gubuk kecil tempat beristirahat dengan banyak pendaki di sana. Tetapi tanpa beristirahat, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Setelah pos 1, jalur mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi oleh pohon damar. Trek sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Hampir masuk jam 1 siang, kami berdua tiba di pos 2 Brakseng. Kedatangan kami disambut banyaknya pendaki yang sudah beristirahat di sana. Kami berdua istirahat sebentar di pos 2 sembari minum dan makan roti yang kami beli sebelumnya. Kurang lebih 15 menit kami berdua beristirahat. Saya dan Aksal pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan akan break lama di sana. Pukul 14.30 kami berdua tiba di pos 3 Cemorodowo. Ditandai dengan adanya mata air yang mengalir deras di sana. Tak membutuhkan waktu lama, kami berdua mencari tanah lapang dan membongkar karir untuk beristirahat makan siang dan sholat di sana. Kami berdua menghabiskan waktu lama di pos 3. Sebelum akhirnya kami pukul 15.45 melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Jarak dari pos 3 ke pos 4 kurang lebih ditempuh waktu 1,5 jam. Semua tergantung kecepatan. Targetnya kami bisa sampai di pos 4 sebelum gelap. Karena berdasarkan informasi yang saya terima, pendaki dilarang camp atau bermalam di pos 4. Selain lokasi pos 4 yang sempit, konon di pos 4 ini angker dan banyak beredar cerita mistis pendaki ketika mereka bermalam atau melewati pos 4 saat malam hari. Setelah dari pos 3, jalur didominasi dengan tanjakan terjal dan pohon pinus hutan di kiri dan kanan. Senja datang mengintip di antara pohon di belakang kami, menandakan jika sebentar lagi gelap telah datang. Tak lama bebarengan dengan senja, kami berdua berhenti istirahat sembari menikmati senja yang akan datang. Tetapi tiba-tiba datang burung jalak hitam atau masyarakat lokal sana menyebutnya jalak gading. Jalak itu berhenti di depan kami. Konon jalak gading adalah jelmaan dari penunggu Gunung Lawu. Jalak gading juga dipercaya sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki Gunung Lawu. Tiba-tiba Aksal berceloteh.
Kata bapaknya temenku yang rumahnya dekat dengan Lawu, kalau Jalak itu datang, tandanya kita itu dijemput atau dimintai cepat melanjutkan perjalanan, Mas. Khawatirnya ada apa-apa, ucap Aksal. Tanpa pikir panjang, kami berdua melanjutkan perjalanan. Hingga saat ini situasi masih normal dan tidak terjadi apa-apa. Saat kami berdua jalan, Jalak Gading itu masih ada dan lompat-lompat. Jalak itu tidak terbang. Jalak itu melompat ke arah depan, seakan-akan mengarahkan dan mengawal jalan kami berdua. Hingga tanpa sepengetahuan kami, Jalak itu menghilang. Selesai azan maghrib, kami masih belum sampai di pos 4. Dan dari sinilah kejanggalan-kejanggalan mulai bermunculan. Dengan dibantu headlamp, kami melanjutkan perjalanan hingga suatu ketika saya merasakan hal yang aneh di badan saya. Rasanya karir dan badan saya berat sekali. Badan saya jadi mudah lelah dan sedikit-sedikit berhenti. Karir saya terasa berat dari sebelumnya. Dan kaki saya berat ketika saya hendak melangkah. Baru berjalan beberapa langkah saya berhenti. Jalan lagi beberapa langkah berhenti lagi. Dan begitu seterusnya. Saya mencoba berpikir positif dari apa yang saya rasakan. Hingga akhirnya saya bicara kepada Aksal. Sal, perasaanku gak enak. Rasa-rasanya berat. Dan karirku terasa berat timbang biasanya. Padahal gak ada tenda di karirku. Tenda kan di karirmu, ucapku kepada Aksal. Ah, itu perasaanmu aja, Mas, saut Aksal dari perkataan saya. Kami tetap melanjutkan perjalanan dengan saya yang tetap dengan keadaan berat. Lama-lama kepala saya mulai pusing. Jalan saya pelan sekali karena memang langkah terasa berat ditambah pusing di kepala. Sehingga membuat saya tambah sering berhenti di jalur pendakian. Aksal yang melihat saya pun bingung karena dia tahu tak biasanya saya seperti ini. Tapi Aksal terus menyemangati. Perasaan saya semakin merasa ada yang aneh. Gak biasanya badan saya seperti ini. Saya tahu persis bagaimana tenaga dan stamina yang saya punya, pikirku dalam hati. Tiba-tiba saya ingat dengan video vlogger di YouTube yang pernah saya tonton tentang kemistisan jalur di pos 4. Ya Tuhan, pikiran saya semakin menjadi-jadi. Tapi saya tetap berusaha berpikir positif dan mulai berdoa dan bersolawat di sepanjang jalur. Sampai suatu ketika, tiba-tiba saya mencium bau harum di jalur pendakian. Sontak saya berhenti dan mencari dari mana asal bau itu berada. Tapi saat saya cek dan perhatikan di sekitar, tidak ada apapun. Sementara jarak saya dan Aksal dengan rombongan pendaki lain cukup jauh. Bau harum apa ini? Tanyaku dalam hati. Tak saya hiraukan, begitu lama kami berdua tetap berjalan. Dan bau harum itu datang tidak hanya sekali. Entah Aksal juga mencium baunya atau tidak, saya tetap berjalan. Hingga akhirnya terdengar dari kejauhan suara ramai pendaki. Ternyata di atas pos 4 Penggik. Di sana kami berdua istirahat sebentar setelah susah payah berjalan dari pos 3. Saya tetap berdoa dan bersolawat agar badan saya kembali pulih dan normal kembali.
Jam menunjukkan pukul 18.30. Saya dan Aksal mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 5 Bulak Peperangan. Di atas dari balik pepohonan, tampak bulatan cahaya yang sangat terang. Aksal sempat mengira itu cahaya lampu dari pendaki. Tapi anggapannya salah. Ternyata cahaya itu berasal dari bulan yang bercahaya sangat terang. Dan benar saja, ternyata malam itu adalah bulan purnama. Bahkan berjalan tanpa menggunakan headlamp pun masih bisa terlihat. Alhamdulillah, mulai dari sini badan saya sudah terasa enak dan lebih baik dari sebelumnya. Kurang lebih 40 menit berjalan, anehnya gantian Aksal yang badannya mulai lelah, padahal jalur pendakian menuju pos 5 banyak bonus datarnya. Kok sekarang gantian kamu yang sering kelelahan, Sal? Tanyaku ke Aksal. Gak tahu juga, Mas. Rasanya lelah dan ini jalur gak ada habisnya. Jawab Aksal dari pertanyaanku. Melihat Aksal seperti itu, saya berpesan kepadanya agar selalu berdoa dan bersolawat di sepanjang jalan. Kemudian saya dan Aksal tetap berjalan melanjutkan perjalanan. Suara angin kencang terdengar jelas menemani perjalanan kami. Bertanda jika badai sedang terjadi. Untungnya jalur pendakian yang kami lalui masih di dalam hutan, jadi banyaknya pohon masih melindungi kami dari terpaan angin. Tampak dari kejauhan kerlap-kerlip lampu tenda. Tandanya di depan banyak pendaki bermalam di sana. Dan benar saja, di sana adalah sabana pertama. Angin masih bertiup sangat kencang dan sangat dingin ketika kami sampai di sana. Sampai-sampai Aksal berhenti dan merebah lalu mengatakan, "Aku sudah gak kuat lagi, Mas. Kita camp di sini saja ya?" Tanya Aksal. "Tidak, Sal. Masih lurus lagi. Tidak jauh. Kalau camp di sini badai angin sangat kencang." Jawabku. Kami berjalan 15 menit. Akhirnya kami tiba tepat di tikungan terakhir sebelum menuju ke pos 5. Dan kami memutuskan mendirikan tenda di sana. Jam sudah menunjukkan hampir jam 8.30. Menunjukkan jika kami berdua berjalan hampir 2 jam dari pos 4. Tanpa pikir panjang, kami mendirikan tenda dan langsung istirahat. Tanpa makan, kami berdua bersiap tidur. Karena memang kami sudah sangat kelelahan. Ditambah suhu udara yang sangat dingin. Agak lama tiduran karena saya belum bisa tidur. Tiba-tiba nafas saya berat dan suhu tenda berubah menjadi hangat. Saya ingin membangunkan Aksal, tapi waktu saya lihat dia sudah tertidur cukup pulas. Cukup lama saya mengatur nafas dengan terus berdoa hingga akhirnya saya bisa tidur dengan sendirinya. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan cerita Wahyu dan juga Aksal? Pengalaman-pengalaman apa yang akan mereka dapatkan di Gunung Lawu? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!